beribadah, baca Al-Quran, beribadah, majelis-majelis, salawatan. Hati yang kering, yang di situ tumbuh subur penyakit iri, dengki, tamak, rakus dan sebagainya, maka makin subur bibit-bibit kerusakan yang berakar di dalam hatinya, yang apabila dipicu oleh beberapa perbedaan-perbedaan kecil bisa menjadi hati yang berkobar, yang mengobarkan permusuhan dan perselisihan. Dalam hal ini memang ilmu agama itu adalah sesuatu yang bisa membedakan kita dari itu. Maksudnya adalah, bukankah kita beragama ini pada hakikatnya akan membuat kita itu supaya semakin mengenal Allah SWT, lalu semakin ingin dekat kepada Allah SWT, lalu hari-hari kita itu hari yang sibuk dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan hati kita itu teralihkan untuk membuat konsep bagaimana nanti kita bertemu dengan Allah SWT, sehingga hal-hal yang membawa kita dalam suatu perencanaan pertemuan dengan Allah Subhanahu itu menjadi hal yang Allah Subhanahu wa taala menjadi hal yang sangat besar, sehingga mengecilkan urusan-urusan dunia, apalagi perbendaharaan, perselisihan yang semuanya itu hanya membutuhkan urusan dunia. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ada sebuah realita dalam musuh-musuh ini, di mana pada kenyataannya permusuhan itu tidak ada yang abadi, sebagaimana juga persahabatan itu juga akan tidak selamanya. Seseorang yang hari ini mungkin menjadi musuh, tapi dia esok hari juga menjadi sahabat dekat. Dan kadang-kadang juga orang yang hari ini sahabat dekat, orang yang menjadi soulmate, ngobrol belajar, tiba-tiba dibutuhkan menjadi lawan atau musuh dalam sebuah agenda pertengkaran yang sebenarnya tidak harus terjadi. Kita tahu dulu bagaimana Abu Sufyan. Abu Sufyan itu di zaman sebelum Fathul Mekah itu musuh yang memusuhi Nabi Muhammad SAW dengan pemusuhan sangat keras. Umar bin Khattab itu bahkan sempat berniat, berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata kedua-duanya jadi mertua Rasul pada hari itu. Abu Sufyan salah seorang anak perempuan yang dinikahi Rasul. Umar bin Khattab juga Hafsah menjadi istri Rasul. Dulunya musuh, tiba-tiba jadi mertua. Banyak hal-hal yang terjadi seperti itu. Asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'alaikum minhum. Asa itu artinya kata artinya itu seperti jangan-jangan, bisa jadi. Asal Allah bisa jadi Allah itu membuat atau menimbulkan kasih sayang di antara hati kamu dengan hati orang-orang yang dulu pernah bermusuhan dengan kamu. Asal, jadi bisa jadi hari ini kita suka, besok kita tidak suka, hari ini kita bermusuhan, besok kita jadi orang yang sangat dekat. Ini mengapa? Jadi ini memang maunya Allah seperti itu. Wallahu qadir, Allah maha berkuasa untuk berkuasa. Karena memang di dunia ini memang itulah medan ujian kita, adalah kehidupan muamalah kita. Ada benci, ada cinta, ada benci, ada cinta. Tinggal bagaimana kita mengelola. Maka kemudian Sayyidina Ali, kalau Allah wajah, tidak ada beberapa dia mengatakan ahbib habibaka haunan ma, kamu cintailah sesuatu yang sedang kamu cintai sekarang ini, atau siapa yang kamu cintai sekarang ini dengan biasa-biasa saja, sedang-sedang saja, jangan berlebihan mencintai sesuatu atau seseorang. Fa'asa ayyakuna baghidaka yawman ma, karena orang yang kamu cintai kasih hari ini bisa jadi besok-besok jadi musuh kamu. Dan sebaliknya, wa abid baghidaka yawman ma fa'asa ayyakuna habibaka yawman ma. Dan bencilah seseorang atau sesuatu yang hari ini menjengkelkan itu dengan benci yang biasa-biasa. Jangan berlebihan, jangan lama-lama, jangan sampai bangun tidur sampai tidur lagi benci dari itu bawah.
Sehingga besok-besok merencanakan bagaimana mengekspresikan kebencian, bagaimana menjatuhkan orang yang kita benci, dan seterusnya. Begitu itu tidak dianjurkan dalam ajaran agama. Sedang-sedang saja, biasa-biasa saja. Lebih baik kita alihkan pikiran kita bagaimana kita merencanakan pertemuan kita dalam Allah. Ini satu ilmu yang diajarkan oleh Sayyidina Ali karena Allah wajah sahabat besar Rasulullah SAW, bahwasanya kita ini sebagaimana melatih diri kita supaya kita itu kalau benci biasa-biasa saja, kalau mencintai juga biasa-biasa saja, supaya kita itu lebih banyak untuk bermotif di orang yang gampang memaafkan, melupakan, pikiran kita itu ada solusi. Dan perbedaan pasti banyak terjadi, bahkan di dalam rumah tangga kita saja. Orang yang tidur satu kasur dengan kita kadang menjadi dalam berkata kita sebagai seorang laki-laki yang berilmu, lebih baik kita banyak memikirkan bagaimana supaya kebencian, pertengkaran tidak menjadi lama-lama bawa kepada arah pikiran yang membuat kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu yahmulu bainal mar'i wal qalbi. Allah itu berada di antara seseorang dengan hatinya. Jadi Allah itu mampu membolak-balik hati seseorang. Maka kita kemudian mencoba untuk menjadi manusia yang punya qalbun salim, hati yang selaras, meminta bimbingan kepada Allah SWT dan doa-doa yang banyak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Antaranya Muhammad bin As'ad dan As'adiqah Muhammad ya Allah berikanlah kemuliaan hati rezeki berupa hati yang tenang, untuk memiliki kita hati yang beriman, berarti mempercayai pertemuan dengan engkau. Hati yang selalu merindukan dan seterusnya. Minta kepada Allah hati yang jenis-jenis hati seperti ini, sehingga bukan hati yang jenis-jenis baper, yang gampang kecewa atau membenci, gampang sedih, sehingga perasaan-perasaan yang negatif seperti itu akan membawa kita pada pribadi yang tidak bersyukur kepada Allah SWT. Akan menjadi pribadi yang gampang bersedih, gampang kecewa. Padahal perasaan-perasaan yang jenis-jenis seperti itu bukan jenis-jenis perasaan yang ada di dalam surga. Jenis-jenis perasaan itu adalah jenis perasaan yang nanti ikut sama orang yang ada di neraka. Neraka itu orang kecewa, sedih, orang di surga tidak ada. Dia belok kanan, belok kiri. Nah, maka itu mari kita kembali bawah hati kita yang banyak-banyak benci, yang banyak kecewa, yang banyak sedih, move on, kembali kita untuk aktivitas ibadah kita pergi kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan ini kita menjadi manusia surga yang hari ini masih sedang berjalan-jalan di atas bumi. Amin. اللهم صل وسلم وبارك وتقبل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف العباد سيدنا ومولانا محمد وآله الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكته المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض
menerima